Halo pemirsa Davika TV, kembali berjumpa bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di program acara Davika News. Sajian berita terupdate dan terpercaya. Mengawali kesempatan kali ini, pemirsa Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono yang juga selaku Ketua Pepadi Lampung Tengah menghadiri acara pagelaran gebyar wayang kulit milenial. Kegiatan tersebut dihelat di lapangan Dono Arum Seputih Agung pada Sabtu 20 April 2024. Sumarsono berharap dengan adanya pagelaran ini masyarakat Lampung Tengah dapat lebih dekat dan melestarikan kebudayaan wayang kulit di Kabupaten Lampung Tengah. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menghadiri acara pagelaran gebyar wayang kulit milenial yang diadakan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bekerja sama dengan Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta serta Televisi Republik Indonesia Lampung bertempat di lapangan Dono Arum Seputih Agung pada Sabtu 20 April 2024. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, PJ Sekda, Rektor Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Kampung, serta masyarakat Seputih Agung. Ada 2 sesi pagelaran wayang yang ditampilkan, antara lain siang hari Dalangki Danesworo Raffi Ramadan dengan lakon Kangsa Adu Jago, dan malam harinya Dalang Ki Herjuno Pramariza Fadlansyah dengan lakon Rabut Kikis Tunggarana. Acara tersebut diadakan dalam rangka HUT Kabupaten Lampung Tengah, HUT TVRI Lampung, Bakti Seni Universitas Indra Prasta PGRI Jakarta, dan Sedekah Bumi Suroan Kampung Dono Arum, Kecamatan Seputih Agung. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pagelaran tersebut. Sumarsono berharap dengan adanya pagelaran ini, masyarakat Lampung Tengah dapat terus dekat dan melestarikan kebudayaan wayang kulit di Kabupaten Lampung Tengah. Wayang kulit yang disponsori oleh Universitas Pendidikan dan juga bekerjasama dengan TVRI. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bahwa ada yang namanya dalang milenial. Wayang ini adalah dihargai sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO, yang mana ini adalah sebuah warisan budaya adiluhung dunia yang berasal dari Indonesia. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan ini akan bisa memacu kepada anak-anak saya, rakyat Lampung Tengah, Lampung dan Indonesia, bahwa wayang kulit itu adalah satu-satunya budaya tak benda yang diakui oleh dunia. Dan ini harus kita lestarikan dan kita bumikan di seluruh dunia. Terima kasih. Iya. Datang dari mana ini? Dari Gayo Sakti. Gayo Sakti. Ya, Ketukuan Sakti. Harapannya untuk wayang kulit sendiri gimana di Lampung Tengah? Ya kalau bisa ya bulan Suro diadakan. Diadakan. Bisnis desa kalau orang Jawa. Namanya bisnis desa. Bisnis desa. Iya. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Berita selanjutnya mengusung tema Kita Wujudkan Kepedulian Sosial Keluarga Besar Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Kota Metro menggelar acara pemotongan tumpeng di halaman Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia Sabtu 20 Juli 2024 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-63. Memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-63 Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia atau IKWI Kota Metro menggelar acara pemotongan tumpeng di halaman Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI pada Sabtu 20 Juli 2024. Dengan tema Kita Wujudkan Kepedulian Sosial Keluarga Besar IKWI, acara tersebut sangat meriah diawali dengan menyanyikan lagu Mars IKWI
hingga bertukar kado dengan para anggota. Ketua IKWI Kota Metro, Eni Idayati, mengatakan selain kegiatan tersebut, IKWI Kota Metro juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait peran ibu terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini juga merupakan jalinan tali silaturahmi antara pengurus dan juga penasehat serta anggota IKWI Kota Metro. Acara ditutup dengan pembagian bingkisan kepada para wartawuri, pers, dan anggota. Intinya pada peringatan HUT IKWI ke-63 ini itu mengutamakan kepedulian kita terhadap keluarga dan anggota IKWI. Acaranya untuk ini dimulai hari pertama ini kita mengadakan HUT ini, kemudian besok tanggal 3 Agustus kita mengadakan sosialisasi terkait peran ibu terhadap anak dan kekerasan di dalam rumah tangga yang akan diadakan di Gedung Sesat Kota Metro. Dari pengalaman yang sudah bahwa silaturahmi itu merupakan suatu ilmu tertinggi bagi kita untuk mewujudkan kekeluargaan yang lebih erat di dalam IKWI Kota Metro. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Desa Tambah Dadi menggelar acara bersolawat yang dihadiri oleh Gus Haji Muhammad Fuad Al-Ashrosi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Barokah. Acara yang berlangsung pada Jumat 19 Juli 2024 terlaksana berkat kekompakan dan kerjasama antara Dusun 1 dan 2 serta Desa Tambah Dadi. Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, Desa Tambah Dadi menggelar acara bersolawat yang dihadiri oleh Gus HM Fuad Al-Ashrohi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Barokah. Acara ini dimeriahkan oleh iringan grup Hadroh Darul Barokah dari Lampung Timur. Acara yang berlangsung pada Jumat 19 Juli 2024 diadakan di halaman Balai Desa Lama Tambah Dadi, Purbolinggo, Lampung Timur. Kegiatan ini terlaksana berkat kekompakan dan kerjasama antara Dusun 1 dan 2 Desa Tambah Dadi. Suasana hikmat dengan lantunan solawat yang dipersembahkan oleh grup Hadroh Darul Barokah. Masyarakat Desa Tambah Dadi sangat antusias mengikuti acara ini. Di akhir acara, panitia pelaksana memberikan santunan kepada anak yatim. Dari Lampung Timur, Anton Sarwono, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengapresiasi para pelajar yang saat ini sedang giat berlatih sebagai pasukan pengibar bendera dalam acara 17 Agustus mendatang. Bahkan untuk tahun ini, Paskibra Bangunrejo membuat inovasi dengan melibatkan Linmas sebagai pengawal pasukan pengibar bendera. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengapresiasi para pelajar yang saat ini sedang giat berlatih sebagai pasukan pengibar bendera dalam acara 17 Agustus mendatang. Menurut Umar selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, menjadi anggota Paskibra itu adalah hal yang positif untuk para remaja, terutama para pelajar, agar terhindar dari hal-hal yang negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti halnya kegiatan latihan pasukan pengibar bendera yang ada di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.
yang sudah merekrut calon anggota pasukan pengibar bendera sejak beberapa bulan lalu untuk seluruh sekolah tingkat atas baik negeri maupun swasta. Bahkan untuk tahun ini, Paskibra Bangunrejo membuat inovasi dengan melibatkan Linmas sebagai pengawal pasukan pengibar bendera. Yang pasti menjadi anggota Paskibra ini menjadi satu momen yang membanggakan. Jadi jika terpilih menjadi peserta Paskibra, tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa dan perlu disyukuri bagi anggotanya. Kemudian Paskibra ini kan memang agenda setiap tahun ya yang menjadi rutin kita dalam upacara kemerdekaan. Nah, tentunya Paskibra ini mendidik, memberikan salah satu contoh ya untuk menciptakan, mendidik menjadi anak-anak yang punya kedisiplinan tingkat tinggi, mencetak generasi yang berdedikasi yang tinggi, cinta bangsa dan negara. Jadi luar biasa, mereka ini nantinya diharapkan juga menjadi salah satu generasi-generasi yang tumbuh dengan cerdas, dengan penuh kedisiplinan. Ya, jadi pasukan pengibar bendera Kecamatan Bangunrejo itu melaksanakan seleksi pertama itu di bulan Februari. Itu kita ambil dari seluruh pelajar putra dan putri dari masing-masing sekolahan, baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan Bangunrejo. Kemudian di awal bulan Juni kita sudah melaksanakan latihan perdana atau latihan rutin yang dilatih oleh rekan-rekan dari pelatih Purna Pascam Kecamatan Bangunrejo. Kemudian alhamdulillah untuk tahun ini kita ada inovasi untuk pengibaran Agustus Kecamatan Bangunrejo 2024 ini. Kita melibatkan dari unsur Satuan Linmas Kecamatan Bangunrejo untuk menjadi pasukan pengawal Paskibra pada tanggal 17 Agustus 2024 di Kecamatan Bangunrejo. Harapan ke depan untuk Paskibra Kecamatan Bangunrejo, untuk paswal yang diambil dari Satuan Linmas yang tahun ini baru berjumlah 30 personil, diharapkan untuk tahun depan kita bisa melengkapkan untuk paswalnya menjadi pasukan 45. Sementara menurut Rizal, salah satu peserta Paskibra yang bercita-cita ingin menjadi polisi, menyatakan semangat mereka berlatih tentunya tak terlepas dari dukungan kedua orang tua. Kesan-kesan saya adalah semuanya baik dan pelatihnya juga baik, teman-temannya juga baik. Kesan buat saya, kekeluargaannya juga baik. Siap, cukup. Terus latihannya apa aja sih selama pelatihan ini? Siap, latihannya PBB, fisik, dan masih banyak lagi. Sudah berapa lama latihan di Bangunrejo? Siap, kurang lebih 1 bulan. Ada nggak sih suka dukanya? Siap, suka dukanya ada. Sukanya itu kalau berangkat bisa ketemu sama teman-teman, bisa cerita bareng, dan rasa kekeluarganya itu sangat kuat. Dan dukanya itu ketika mau berangkat sekolah harus ninggalin mbah di rumah karena tidak ada yang jagain ataupun bantu di rumah. Siap, cukup. Terus orang tua mendukung nggak? Kalau ibu tuh mendukung, kalau ayah tiri saya juga mendukung. Semuanya mendukung kalau saya ikut Paskibra Kecamatan Bangunrejo. Beralih ke informasi selanjutnya, kerusakan jalan utama Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat yang diakibatkan oleh longsor 5 tahun lalu tak kunjung dibenahi dari pemerintah kabupaten setempat. Situasi berdampak pada aktivitas harian warga termasuk pengangkutan ratusan ton hasil panen kopi dan kakao, serta keberangkatan anak-anak menuju ke sekolah.
Seperti inilah kondisi kerusakan jalan utama di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Meski menjadi urat nadi masyarakat, sudah 5 tahun badan jalan yang longsor tidak mendapat perhatian. Gorong-gorong sekaligus jembatan di jalan penghubung Pemangku Kalibata Bawah menuju Kalibata Atas amblas terbawa arus sungai, sehingga menyebabkan akses jalan banjir saat hujan tiba. Akibatnya, air setinggi lutut orang dewasa menghambat pengguna kendaraan bermotor saat melintasi jalan ini. Menurut masyarakat, situasi ini berdampak pada aktivitas harian warga, termasuk pengangkutan ratusan ton hasil panen kopi dan kakao, serta keberangkatan anak-anak menuju sekolah. Warga juga mengatakan sudah ada 3 sepeda motor yang hanyut terbawa derasnya arus air saat memaksa melintas saat banjir tiba. Yang terkait, kenapa jalan Kalibata terutamanya ini pro kontra antara Pekon dengan kabupaten. Kabupaten mengklaim ini jalan kabupaten. Pekon nggak bisa membangun dari anggaran dana desa. Sedangkan masyarakat sangat-sangat membutuhkan jalan ini, terutama kami kasihan kalau ada orang yang mau melahirkan. Nah, mobil juga kadang-kadang nggak bisa sampai ke tempat kesehatan. Jadi itu yang harapan kami, dan jalan ini juga sangat besar potensinya karena ini untuk mengeluarkan daripada hasil bumi, terutama kopi dari perkebunan masyarakat mau ke Sukamarga atau ke toko-toko yang lainnya. Warga bersama pemerintah Pekon Sukamarga telah lama mengajukan proposal perbaikan jalan longsor. Namun hingga kini belum ada perhatian dari Pemkab setempat. Sementara Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Barat, Hermanto, mengakui jalan dan gorong-gorong tersebut benar milik Pemkab dan telah masuk tahap perencanaan. Namun keterbatasan anggaran menghambat perbaikan pada tahun ini. Ia juga merestui perbaikan jalan amblas menggunakan anggaran dana desa, namun harus mengikuti standar pekerjaan Dinas PUPR. Lewat musrenbang, selalu musrenbang. Ya. Sudah berapa lama? Itu sudah 2 kali musrenbang ini. Tahun lalu sama tahun ini diusulkan seperti itu ya. Tapi karena kita kemarin tahun ini terkendala, kita kan fokus Pemda ini di pemilu ya, kegiatan fokus pemilu. Jadi kegiatan infrastruktur termasuk kami di PU ini anggarannya terbatas, sehingga ya tertentu. Katakanlah di Suwoh BNS itu hanya beberapa yang dianggap mendesak prioritas. Contohnya saya sebutkan tadi yang ruas Sukamarga Tugu Ratu minta didahulukan karena jalan utama kan, akses ke jalan provinsi ke tengah seperti itu. Yang namanya pembangunan itu ada istilahnya partisipasi ya masyarakat, tidak harus menunggu dari Pemda sebenarnya. Sepanjang ada sumber pembiayaannya dan pekerjaan memang mereka bisa kerjakan dan ada sumber dananya dibolehkan. Yang penting kerjanya kan standar, memenuhi syarat ya, memenuhi standar dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nggak ada salahnya dalam desa masyarakat seperti itu, boleh. Itu bentuk kita sama-sama partisipasi gotong royong. Kalau memang belum berhasil pemerintah daerah, ya pemerintah Pekon juga boleh. Banyak beberapa contoh yang di Hantate yang banjir kemarin pernah dengar kan? Banjir bandang kan? Beberapa juga di atas sama gorong-gorong jebol, mirip seperti itu. Mereka normalisasi sungai juga pakai dana desa. Karena nunggu Pemda takutnya karena terlalu banyaknya ruas yang di tangannya rusak, sehingga pemerintah daerah itu yang ruas-ruas utamanya, ruas-ruas yang lainnya sisanya yang belum ditangani, mereka lakukan pakai dana desa seperti itu. Udah kita kerjakan ada seperti itu. Boleh Pak pakai dana desa. Seperti itu. Ya. Kini ratusan masyarakat Sukamarga hanya bisa berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dalam menanggulangi hal ini. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV, mengabarkan. Pemirsa, ratusan nelayan di Lampung Selatan menemukan 3 unit kontainer berisi ratusan pak rokok dan makanan ringan yang terapung di laut. Kontainer tak bertuan ini langsung menjadi serbuan nelayan dan mengambil semua barang. Peristiwa jatuhnya 1 kontainer ini terjadi di perairan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu siang.
Beginilah suasana saat ratusan nelayan berebut isi kontainer yang terapung di perairan Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada Sabtu siang 20 Juli 2024. Warga terlihat bersuka cita berada di atas kontainer mengambil isinya. Para nelayan menguras kontainer yang berisi ratusan pak rokok, ribuan makanan ringan dan juga deterjen. Dalam waktu singkat, barang-barang tersebut sudah berpindah ke perahu nelayan. Mereka bergegas pulang dan membawa harta karun tak bertuan ini. Peristiwa jatuhnya satu kontainer ini terjadi di perairan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan pada Sabtu siang. Pada Minggu siang, kontainer ini sudah ditarik nelayan ke pantai, namun isinya telah habis. Pada Minggu siang, jatuhnya kontainer di sekitar Pulau Mundu ini ramai di media sosial. Nelayan dari berbagai wilayah semakin ramai berdatangan untuk mengambil harta karun tak bertuan ini. Sementara Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan bahwa 3 kontainer yang jatuh di laut diduga berasal dari kapal motor Glory Indah 1 Surabaya. Warga diharapkan melaporkan jika ditemukan kontainer yang lain, sebab di dalamnya terdapat peralatan milik TNI Angkatan Laut. Kita duga barang-barang tersebut merupakan barang dari kapal yang karam di perairan Kepulauan Seribu yang terbawa arus ke perairan Lampung Selatan. Apakah ada barang-barang yang sudah kita amankan juga, Bang? Ada beberapa barang yang sudah kita amankan di Polsek antara lain itu seperangkat alat PHH-nya dari TNI AL Kemudian juga ada beberapa drum 4 drum berisi oli juga kita sudah amankan di Polsek Diduga kapal motor Glory Indah 1 Surabaya ini sengaja menjatuhkan 3 kontainer karena karam di Kepulauan Seribu saat berlayar dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV melaporkan. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Davika News. Pemirsa, penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Maka dalam hal ini DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Lampung Tengah. DPRD Lampung Tengah gelar rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang penyampaian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Lampung Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Ketua dan Wakil DPRD Lampung Tengah, Forkopimda, Sekda Kap Lampung Tengah, para staf ahli Bupati, para asisten, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dan dinas terkait. Penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan didasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Pada kesempatan
Nota kesepakatan ini akan menjadi acuan dalam menyusun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berlokasi di Pulau Rimau Balak dengan menggunakan kapal motor milik nelayan. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berlokasi di Pulau Rimau Balak. Ini bertujuan memberikan pemahaman kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada mendatang. Dengan menggunakan kapal motor milik nelayan, KPU Kabupaten Lampung Selatan bersama tim mengunjungi Dusun Pulau Rimau Balak, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, untuk melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih pada Pilkada 27 November mendatang. Sesampainya di Dusun Pulau Rimau Balak, Ketua KPU bersama rombongan langsung menyapa serta menyalami warga yang sudah lama menunggu. KPU Kabupaten Lampung Selatan memberikan sosialisasi jadwal Pilkada pada tanggal 27 November mendatang. Selain itu, KPU memberikan pemahaman kepada warga syarat jadi calon pemilih, seperti warga negara Indonesia atau WNI, mempunyai KTP elektronik, serta sudah menikah dan terdaftar menjadi pemilih. Ketua KPU menghimbau masyarakat untuk melindungi hak pilihnya. Warga juga diingatkan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan baik, bukan berdasarkan pemberian dan bukan karena money politik uang. Saat ini kita melaksanakan sosialisasi di Desa Sumur, Pulau Rimau yang memiliki kurang lebih 200 ribu dengan tujuan menyampaikan kepada masyarakat Pulau Rimau bahwa akan dilaksanakan pilkada dan sudah masuk dalam tahapan pilkada. Kemudian kita juga mengajak Bawaslu, kemudian Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan pilkada. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk warga masyarakat Pulau Rimau sehingga ikut berperan dan berpartisipasi aktif dalam proses pilkada di 2024 mendatang. Selama ini kan tidak ada pengarah-pengarah untuk masalah pilkada, dan khususnya warga Pulau Rimau mungkin kebanyakan yang tidak memahami masalah pemilihan tersebut. Ya, alhamdulillah setelah ada pemaparan seperti ini, mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi di pemilihan yang akan datang. Alhamdulillah, dilihat sendiri warga Dusun Pulau Rimau sangat antusias, sangat senang karena kehadiran dari KPU itu. Fahri, Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Pemirsa, nasib malang dialami oleh Ridwan. Seorang warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai, Pengubuan menjadi korban penipuan dan penggelapan uang, alat dan mesin pertanian. Dugaan penipuan tersebut dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lampung Tengah terpilih dari Partai Gerindra. Korban dijanjikan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor dengan menebus uang senilai 50 juta rupiah.
Seorang warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oknum anggota DPRD terpilih Partai Gerindra. Korban dijanjikan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor dengan menebus uang sebesar 50 juta rupiah. Nasib malang dialami oleh Ridwan, seorang warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan, menjadi korban penipuan dan penggelapan uang alat dan mesin pertanian. Peristiwa bermula pada bulan April 2024, di mana korban dijanjikan bantuan Al-Sintan berupa 1 unit traktor oleh anggota DPRD Lampung terpilih 2024 dari Partai Gerindra dengan menyetorkan uang senilai 50 juta rupiah. Sejak saat itu korban memulai melakukan pembayaran uang untuk penebusan Al-Sintan senilai 50 juta rupiah dengan cara 4 kali setoran melalui cash dan juga transfer kepada terlapor Beni. Namun hingga saat ini bantuan Al-Sintan berupa traktor yang dijanjikan tak kunjung tiba dan terlapor menghindar tidak memberikan penjelasan. Saya diiming-imingi bantuan sebuah traktor dengan menebus sejumlah uang 50 juta. Awalnya dia meyakini ada, ini sampai saat ini nggak ada. Bahkan nomor saya di blok, saya temuin dia ke rumahnya, dia nggak pernah mau nemuin gitu. Bantuan itu dari mana katanya datangnya? Katanya dari partai. Partai apa? Partai. Katanya sih Partai Gerindra. 4 kali kayaknya ya. Pertama 10 juta, kedua 15, ketiga 20, yang terakhir 5 juta. Uang tersebut untuk apa itu Pak kegunaannya? Penebusan bantuan itu. Ridwan warga Kampung Tanjung Ratu mengatakan awalnya tidak merasa curiga akan menjadi korban penipuan karena yang menawarkan adalah anggota DPRD terpilih. Ia pun menyanggupi dan membayar uang tebusan traktor senilai 50 juta rupiah yang diminta terlapor. Pihaknya juga telah berupaya untuk menemui terlapor mempertanyakan masalah ini. Namun terlapor selalu menghindar dan dianggap tidak bertanggung jawab. Ia berharap kepolisian dapat mengusut kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Demikianlah informasi untuk kesempatan kali ini. Nantikan informasi update dan terpercaya lainnya hanya di Davika News. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.